Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan menjelaskan materi mengenai pelanggaran HAM. Baiklah, langsung saja ke materi. Sebelum ke pengertian pelanggaran HAM, kita harus mengetahui pengertian HAM terlebih dahulu. Pengertian HAM atau hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan pengertian pelanggaran HAM adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak asasi manusia. Penyebab dan jenis pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM. Pertama, faktor internal, kedua, faktor eksternal. Faktor internal diantaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Rendahnya kesadaran HAM. Ketika seseorang mempunyai sifat rendah kesadaran terhadap HAM, maka seseorang tersebut akan berbuat pelanggaran seenaknya. Sikap tidak toleran. Munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. Sikap seperti ini akhirnya akan mendorong seseorang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Faktor eksternalnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Ketidaktegasan aparat penegak hukum tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan lain. Misalnya, kalian pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran kejahatan biasa, diantaranya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik. Pelanggaran kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan genosida terhadap kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia, peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984, peristiwa terbunuhnya Marsina pada tahun 1993, tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, dan peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Sebenarnya semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup bangsa. Menurut Idrus Apandi dan Karim Suryadi, menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal. Pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, maupun politik. Kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Proses penegakan HAM. Pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komnas Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. Pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia. Kedua, dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia. Ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Keempat, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengadilan HAM. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Terakhir, membangun harmonisasi hak dan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak dikerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik.
Jadi, dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya dengan cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghindarkan diri dari sifat egois. Karena sifat egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia, salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.